Rasulullah juga memberikan solusi kepada umatnya secara umum. Apa sabda Rasul? Jika kalian ingin, kata Rasulullah, jika kalian ingin dibangunkan oleh Allah pada waktu istijabah itu, maka baca ayat ini, kata Rasulullah. Ada ayatnya. Kita lanjut ke bab selanjutnya, faslun fil muhafadhati 'alal qiraati bil laili. Sebuah pasal fil muhafadhati di dalam menjaga hafalan, di dalam menjaga 'alal qiraati atas bacaan bil laili pada waktu malam. Ini babnya sudah beda ini. Kalau tadi penjelasannya tentang pasal di mana menghatamkan, memulai dan menghatamkan Al-Quran. Kalau sekarang anjuran menjaga terhadap baca Al-Quran bil laili pada waktu malam. Yang bagi seharusnya ayyakuna, hendaknya ada i'tina'uhu, apa perhatiannya penghafal Al-Quran, bi qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran fil laili pada waktu malam, aktaru, ialah lebih membanyakkan baca pada waktu malam. Jadi yang bagi ayyakuna i'tina'uhu bi qiraatil Quran fil laili aktar, seharusnya bagi para penghafal Al-Quran itu lebih memperhatikan terhadap bacaan Al-Quran fil laili pada waktu malam. Wa fi sholatil laili aktar, dan juga di dalam sholat malam aktar, ialah hendaknya memperbanyak. Jadi boleh pada waktu malam ini memperbanyak baca Al-Quran di luar sholat, juga lebih-lebih di dalam sholat. Jadi sholat malam dia tak nampak hafalan dalam juz. Biasakanlah itu baca Al-Quran ya nakrir di dalam sholat, walaupun setengah juz. Setengah juz itu dijadikan beberapa rakaat tak masalah. Kalau setengah juz ada berapa kaca? 10 kaca. 10 kaca kan sudah, kalau per rakaat itu 1 kaca, berarti 5 salam ya. Iya, kan jadi 5 salam kan. Berarti 10 rakaat juga 5 salam ya. Kan sudah lumayan. Ini anjurannya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Surat Al-Imran ayat 113 sampai ayat 114. Surat juz 4. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna, kamu tak lancar. Iya, jadi 4 bisa tak lancar. Awal suratnya itu laisu sawa'a min ahlil kitabi, kan awal ayatnya itu laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu min ahlil kitabi, di antara golongan ahli kitab, di antara ahli kitab, ummatun, ada golongan qaimatun yang berlaku lurus. Artinya berlaku lurus ini menjalankan perintah Allah secara lurus, menjalankan agama secara benar. Dari ahlul kitab ya. Ummatun, ada golongan qaimatun yang
menjalankan agama secara lurus, yaitu yatluna yang membaca mereka, siapa ahlul kitab ini, ayatillahi akan ayat-ayat Allah, ana al-laili pada waktu malam, wa hum yasjudun, wa hum dan ada mereka yasjuduna ialah bersujud. Artinya mereka ahlul kitab ini istiqomah membaca kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah pada waktu malam di luar sholat maupun di dalam sholat. Yu'minuna mereka beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan pada hari akhir, wa ya'muruna bil ma'rufi dan mereka beramal amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkari dan nahi munkar, wa yusari'una dan mereka bersegera fil khairati di dalam kebaikan, wa ulaika minas sholihin, wa ulaika dan mereka itulah minas sholihin dari golongan orang-orang yang soleh. Jadi hendaknya memang anjuran di sini adalah lebih mengutamakan bacaan Al-Quran pada waktu malam dan juga di dalam sholat malam. Wa thabata fi sahihaini dan juga telah terdapat fi sahihaini di dalam kitab dua sahih, yaitu kitab Bukhari Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Rasulullah qala telah bersabda siapa Rasul, ni'mar rajulu abdullah law kana yusalli minal laili. Ni'mar rajul, sabda Rasul ini, ni'mar rajul sebaik-baiknya orang laki-laki. Abdullah ialah Abdullah. Laukana seandainya ada siapa Abdullah yusalli dia salat minal laili pada waktu malam. Jadi ini hadis pujian kepada Abdullah bin Umar. Waktu itu Abdullah bin Umar ini masih muda. Wong saat Rasulullah wafat usianya masih 20. Berarti waktu masih ada Rasulullah ini sekitar belum nyampe 20 lah. Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baiknya laki-laki, orang laki-laki itu adalah Abdullah law kana seandainya dia yusalli salat minal lail pada waktu malam. Ini Abdullah bin Umar terkenal anak yang soleh. Dari dulu memang sudah anak yang berbakti soleh. Tinggalnya di masjid, di Sufah, di masjid Rasulullah. Tinggalnya di masjid Rasulullah. Cuma Abdullah bin Umar jarang sholat malam, bahkan tidak pernah sholat malam. Tapi orangnya soleh, anaknya anak soleh, putra dari Sayyidina Umar. Sehingga dipuji oleh Rasulullah. Sebaik-baik orang itu adalah Abdullah sebenarnya. Laukana seandainya, kata Rasulullah itu, seandainya dia itu yusalli minal laili, rajin sholat malam. Wa fil haditsil akhar dan di dalam hadis yang lain, fi sahihi di dalam kitab sahih, annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, ya Abdullah wahai Abdullah, la takun mithla fulanin, janganlah engkau jadi mithla fulanin seperti fulan, seperti si fulan. Karena ada siapa si fulan ini, yaqumu dia melaksanakan al-laila akan salat malam, tsumma tarakahu kemudian meninggalkannya. Jadi Abdullah bin Umar pernah ditegur oleh Rasulullah, ya Abdullah wahai Abdullah, la takun mithla fulanin, kamu jangan sampai seperti si fulan itu. Si fulan itu sholat malam, pernah sholat malam tapi kemudian meninggalkannya. Kejadian ini ceritanya luar biasa. Suatu ketika Abdullah bin Umar bermimpi, serem mimpinya. Apa mimpi Abdullah bin Umar itu? Mimpinya itu didatangi dua malaikat. Didatangi dua malaikat, lalu diseretlah Abdullah bin Umar ini ke neraka.
padahal ini orang yang soleh kan, tapi mimpi gitu dibawa oleh malaikat mau diceburkan ke neraka. Akhirnya berontak Sayyidina Umar itu, saya nggak mau masuk neraka, kata Abdullah bin Umar. Lalu salah satu malaikat berkata, la tar'a, jangan kau takut, kamu tak perlu takut. Begitu selesai ngomong begitu, si malaikat ini langsung kaget bangun. Kepikiran terhadap mimpinya, lalu cerita kepada Sayyidah Hafsah, kepada salah satu istri Rasulullah ya, Sayyidah Hafsah. Karena mau cerita langsung kepada Rasulullah nggak berani, takut cangkolan. Akhirnya cerita kepada Sayyidah Hafsah. Lalu Sayyidah Hafsah menyampaikan apa yang dialami oleh Abdullah bin Umar. Lalu Rasulullah tersenyum. Di antara senyuman Rasulullah itu sambil terucap, ni'mal rajul Abdullah law kana yusalli minal laili, begitu. Sebenarnya Abdullah itu orang bagus, seandainya dia mau merutinkan sholat malam gitu. Dia memang sudah soleh, tapi alangkah lebih solehnya, akan lebih bermakna kesolehannya itu seandainya dia istiqomah sholat malam. Dan mimpi itu betul kata Rasulullah. Sehingga Abdullah bin Umar itu dipanggil. Begitu dipanggil menghadap kepada Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda seperti ini kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail thumma tarakahu. Begitu. Ya Abdullah, kamu itu jangan seperti si fulan. Si fulan itu pernah sholat malam lalu kemudian meninggalkannya gitu. Intinya apa? Ya kamu harus istiqomah. Jangan sampai meninggalkan sholat malam. Nah di sini urusan ketakwaan, seyogyanya bagi para penghafal Al-Quran itu memudawamahkan, mengistiqomahkan sholatnya, sholat sunnahnya khususnya di waktu malam. Karena ada sebagian ulama yang mewajibkan kepada dirinya, ada sebagian ulama itu mewajibkan kepada dirinya sholat malam itu laksana kewajiban. Jadi ulama penghafal Al-Quran, saya pernah ketemu dengan salah satu penghafal Al-Quran, sepuh sudah. Sholat witir bagi saya itu wajib ya. Bagi saya mewajibkan gitu. Karena kalau nggak sholat witir itu kayak seperti bukan amaliyah penghafal Al-Quran gitu, katanya begitu. Walaupun sholat witir itu adalah hukumnya sunnah, tapi menegaskan kepada dirinya ya untuk sholat malam itu harus dilakukan gitu maksudnya. Itu sudah amaliyah hamilul Quran. Sebagaimana dia mengambil atar-atar dari hadis yang seperti ini. Seakan-akan para ulama dulu membayangkan juga bahwa dirinya adalah Abdullah bin Umar yang juga dinasihati seperti itu oleh Rasulullah. Kamu itu jangan seperti si fulan yang mungkin awalnya biasa sholat malam, sumadarokahu kemudian meninggalkannya. Bahkan di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah pernah berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, sholat malamlah kamu walau kahal bisyatin, walaupun kamu itu sholat malamnya seperti orang yang memerah susu, artinya buru-buru, sholatnya cepat. Sholatlah kamu 2 rakaat di waktu malam walau kahal bisyatin, walaupun sholat kamu itu seperti orang yang memerah susu. Yang penting sholat aja. Habis itu tak mau wiritan ya silahkan, tidak apa-apa kata Rasulullah seperti itu. Tapi istiqomahkan itu. Yang penting sholat sunnah di waktu malam 2 rakaat. Ya kalau sekiranya ada kesenggangan waktu, kesempatan lebih ke apa? Keluasan waktu, ya ditambah 2 rakaat lagi tak apa-apa. Jadi hal yang demikian ini adalah amaliyah ulama-ulama terdahulu. Makanya dari itu Abdullah bin Umar semenjak itu tak pernah tidur malam. Semenjak apa? Dinasihat yang demikian itu sama Rasulullah tak pernah tidur malam. Walaupun tidur mungkin hanya beberapa saat saja, beberapa waktu untuk mempersiapkan fisiknya melakukan sholat malam. Berawal dari mimpi.
Warawat Tabrani, dan juga telah meriwayatkan At-Tabrani, siapa Imam At-Tabrani wa ghairihi dan yang lainnya, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda siapa Rasul, syaraful mu'mini qiyamuhu al-lail. Sabda Rasul, syaraful mu'min, semulia-mulianya orang mukmin, qiyamul laili, adalah solat malamnya, ditandai dengan solat malamnya. Di dalam riwayat yang lain, apa sabda Rasul? Ya, ada tambahan qiyamuhu bil laili. Asyraful mu'min qiyamuhu bil laili. Adapun paling mulianya orang mukmin adalah di saat dia istiqomah melakukan sholat malamnya. Wal ahaditsu wal atharu fi hadza katsiratun. Wal ahadits, adapun hadis-hadis, wal athar, dan beberapa athar, fi hadza, di dalam penjelasan ini, katsiratun, ialah sangat banyak. Wa qad jaa, dan sungguh telah ada, an Abi Al-Ahwasi, dari Abi Al-Ahwas Al-Jushami, qala, telah berkata siapa Abi Al-Ahwas Al-Jushami, in kana ar-rajulu la yatrukul fustata turuqan, in kana, jika ada, ar-rajulu, siapa seseorang, la yatruku, yang melintasi siapa orang, al-fustata, di daerah Fustat. Fustat ini suatu nama perkampungan. Di Arab dulu ada nama perkampungan yang namanya Fustat. Ada yang menyebutnya Fistot. Fistot. Banyak 6 penyebutan untuk perkampungan ini. Ada yang menyebut Fustat, Fistot, dan ya pokoknya ada 6 bahasa penyebutannya itu. Layat ruku, yang melintasi al-Fustat, di perkampungan Fustat, turukon, di beberapa gangnya. Turukon, kan perkampungan pasti banyak gang ya. Turukon akan beberapa gangnya. Ai, artinya, yaktihi, yang mendatangi siapa seseorang, lailan, pada waktu malam, yang mendatangi ke perkampungan Fustat pada waktu malam, fayasma'a, niscaya akan mendengar siapa seseorang itu, li ahlihi, kepada penduduk Fustat, kepada warganya, dawiyan, akan dengungan, kadawiyin nahli, seperti dengungannya suara lebah. Kenapa demikian? Karena ternyata penduduk Fustat itu setiap malamnya kompak itu baca Al-Quran. Jadi setiap rumah, kalau dulu kan perkampungan dulu kan di zaman Rasulullah itu kebanyakan namanya kampung tidak serta-merta rumah, tapi yang terdiri dari kemah, tenda-tenda itu kan. Setiap gangnya itu pasti kalau orang melewat sana, apalagi waktu malam, kata ini siapa? Kata Abi Al-Ahwas, pasti orang yang lewat itu akan mendengar suara dengungan seperti dengungannya lebah. Lebah kalau ngumpul gimana? Ngomong begitu. Saking banyaknya orang ngaji, sudah menjadi kebiasaan dulu. Jadi penduduknya kompak untuk baca, satu kampung itu. Satu kampung. Namanya Kampung Fustat. Qala, lalu berkata siapa Abil Ahwas Al-Jumashi ini, fama balu haula, fama, selama, balu, peduli, haula, mereka ini, kampung penduduk Kampung Fustat, ya'manuna, niscaya aman, maka selama ada, ulaika, selama ada apa kepedulian mereka, yakhafuna, maka selama ada apa kepedulian mereka terhadap baca Al-Quran, yakhafuna, niscaya aman mereka. Selama mereka peduli dan istiqomah setiap malam itu baca Al-Quran, ya'manuna, niscaya mereka aman gitu. Aman dari apa? Sesuatu yang menjadi ketakutan, aman dari pencurian. Pokoknya kampung itu akan menjadi kampung yang aman. Kenapa demikian? Sesuai firman Allah, jika kampung itu sudah semuanya ahli ibadah kepada Allah, akan menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Satu negara yang penduduknya, warganya, masyarakat, rakyatnya itu sama ahli Al-Quran, maka negara itu pun akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, lingkup kecilnya satu RT lah semuanya. Pas satu RT itu penduduknya kompak, ahli Al-Quran semuanya. Ya, dijamin satu RT itu akan menjadi RT yang apa bahasa Arab RT ya? Ya intinya ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, RT yang thayyibah, yang bagus, wa rabbun ghafur, dan rahmat Allah akan terus turun kepada. Jadi tidak perlu takut kalau sudah semua penduduknya ahli ibadah itu. Walau amana ahlul qura amanu juz 9. Walau amana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kan begitu. Walau amana ahlul qura, seandainya beriman ahlul qura, satu penduduk ya, wattaqau, dan juga mereka bertakwa. Selain beriman, mereka bertakwa. Yang mengamalkan takwa ini kan mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah? La fatahna alaihim, niscaya aku buka untuk mereka barakatin, keberkahan, minas sama'i wal ardh, baik dari langit maupun dari bumi. Dari atas akan turun keberkahan, dari bumi pun akan memancar keberkahan. Walakin kadzabu, sebaliknya seandainya mereka berdusta kan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan kami siksa, kata Allah itu. Fa akhadnahum, maka bahkan bukan cuma disiksa tapi dicabut bima, terhadap apa-apa kanu yang ada mereka yaksibun, yang telah mereka lakukan ya. Jadi keberkahan tidak ada sudah di dalamnya bagi orang yang mendustakan dan melanggar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau satu kampung semuanya ahli ibadah, dijamin kampung itu menjadi kampung yang barokah. Itu ayatnya kan sudah jelas. Walau amana ahlul kitab, walau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kan begitu. Satu kampung itu. Qura ini maknanya penduduk negeri, ahlul qura penduduk negeri. Penduduk negeri baik lingkupnya banyak atau lingkupnya kecil, pasti akan menjadi penduduk yang barokah. Wa an Ibrahim an-Nakhai, dan juga dari Ibrahim an-Nakhai, karena ada yaqulu, berkata siapa Ibrahim an-Nakhai, iqra'u minal laili walau halba syatin. Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Quran, minal laili, pada waktu malam, walau halba syatin, walaupun seperti memerah susu. Kalau di hadisnya kan wasiatul Mustafa dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali kan sholat waktu malam. Tapi kalau Ibrahim an-Nakhai ini berkata kepada ahlul Quran, iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Quran itu, minal laili, pada waktu malam, walau halbi syatin, walaupun seperti memerah susu. Wa an Yazid ar-Riqashi, dan juga dari Yazid ar-Riqashi, qala, berkata siapa Yazid ar-Riqashi itu, idza ana nimtu, apabila aku tidur, tsumma istaiqatu, kemudian aku bangun, tsumma nimtu, kemudian aku mencoba tidur lagi, fala namat ainayya, maka tak bisa terpejam ainayya, kedua mataku. Apabila aku telah tidur terus terbangun, kata Yazid ar-Riqashi, tsummanimtu, kemudian aku mencoba untuk memejamkan mata lagi, fala namat, maka tidak bisa terpejam ainayya, kedua mataku. Sudah menjadi kebiasaan ulama-ulama kita terdahulu ini, jika sudah tidur malam lalu terbangun, mau tidur lagi tak bisa. Kalau kita kan nambah, iya. Apalagi mimpinya indah. Pas mimpi nyaman sama mana, iya kan? Mimpi nyaman pada narohid, ya mimpi sesuatu yang bikin hatinya berbunga-bunga, iya. Pas jaga, kalau dia lunga boleh, iya. Ingin menyambung mimpi katanya, iya. Siapa tahu yang mimpi boleh. Ya. Kultu,
aku mengomentari, aku berkata, kata Imam Nawawi, ini sudah ungkapannya Imam Nawawi. Qultu, aku berkata, wa innama rujjihat salatul laili wa qira'atuhu likauniha ajma'anil qalbi. Wa innama, dan bahwasanya, rujjihat, diutamakan, salatul laili, apa salat malam, wa qira'atuhu, dan membaca Al-Quran pada waktu malam, likauniha, karena keberadaan solat malam itu, ajma'adil qalbi, lebih memfokuskan dil qalbi kepada hati. Ajma'a, lebih memfokuskan dil qalbi kepada hati. Ini komentarnya Imam Nawawi, bahwasanya diutamakannya solat malam dan membaca Al-Quran itu di waktu malam, karena keberadaan malam itu sunyi dan bahkan mampu memfokuskan kepada hati. Wa ab'ada, dan juga mampu menjauhkan anisyagilati, dari kesibukan-kesibukan, wal mulhiyati, dan juga wat tasarrufi fil hajat, dan mampu meraih fil hajati, di dalam beberapa hajat, menyampaikan kepada beberapa hajat. Salat malam, kalau ingin cepat terkabul doanya, ya salat malam, karena salat malam itu tasarrufi fil hajat, kata Imam Nawawi. Selain daripada itu, ya bisa menjauhkan dari sikap kesibukan-kesibukan. Biasanya kalau malam kan free. Wa aswana minar riya'i, dan juga lebih menjaga minar riya'i, dari sifat riya, wa ghairihi, dan selainnya. Minal muhbitati, dari beberapa rintangan-rintangan. Jadi enaknya salat malam begitu, kata Imam Nawawi itu. Lebih memfokuskan kepada hati, menjauhkan dari kesibukan-kesibukan duniawi dan ataupun kesibukan-kesibukan yang lainnya, dan juga lebih menjaga dari sifat riya. Siapa mau lihat kalau tengah malam sholatnya? Tentunya akan ikhlas dengan sendirinya. Itu enaknya malam, kata Imam Nawawi. Yang paling pasti cuma karena sudah tidak ada orang yang untuk dipamerkan, ya paling cuma langsung pamernya kepada Allah kan. Mau minta alam ke siapa boleh, tak kira orang itu. Dan juga bisa menjaga dari rintangan-rintangan dan sebagainya. Ma'a, juga berkaitan kepada sesuatu ja'a, yang telah menyampaikan asyar'u, apa syarat bihi, terhadap ma, min ijadil khairi, dari mendapatkannya beberapa kebaikan fil laili, pada waktu malam. Jadi selain itu kan, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh syarak, bahwa malam itu banyak kebaikannya, dan pasti mendapatkan kebaikan jika dilakukan pada waktu malam kan. Fa innal isra'a, kenapa demikian, kata Imam Nawawi? Fa innal isra'a, karena sesungguhnya perjalanan Rasulullah, fa innal isra'a, karena isra'nya Rasulullah, kana lailan, yaitu terjadi pada waktu malam. Ini menjadi acuan para ulama. Kan Rasulullah tak diisrakan pada waktu siang. Iya. Kenapa demikian? Karena pada waktu malam itu penuh dengan kebaikan dan banyak rahasia-rahasia. Bahkan saya pernah ingat dawuhnya Kiai Asnan itu, "Cok, tak usah puasa." Puasa sunat maksudnya. Tak usah puasa sunat. Puasa sunat, ambil pokok-pokoknya saja. Mun batur puasa atau mantiat buana, tak usah puasa yang aneh-aneh. Cukup kamu melek satu malam, atangi semalam, itu sama dengan puasa 3 hari, katanya sampai. Jadi mun atangi semalam itu fadilahnya padana orang puasa teluar. Karena saking istimewanya malam hari, bahkan langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. SLJJ, iya, sambungan langsung jarak jauh. SLJJ. Coba ban menelpon tengah malam lancar kan? Iya, soalnya jarang singkatku. Iya, tidak ada rintangan, tidak ada muhbitat, kata Imam Nawawi. Itu rintangan-rintangan tidak ada, langsung jos. Iya.
Wa haditsu, dan adapun hadisnya, kenapa demikian? Apa yang terdapat pada waktu malam ini kok rahasianya seperti itu? Yaitu hadisnya, yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya. Yanzilu, turun, rabbukum, siapa Tuhan kalian, kulla lailatin, pada tiap-tiap malam, ila sama'id dunya, ke langit-langit dunia. Hina yumdiya syatrul laili, hina tatkala yumdiya, telah berlalu, syatrul laili, di pertengahan malam. Jadi pertengahan malam itu ada pertengahan malam pertama dan juga pertengahan malam yang kedua, yang umumnya biasa disebut dengan thuluthil laili, ya, sepertiga malam akhir, ya. Hina yumdiya, ketika berlalu syatrul laili, apa pertengahan malam yang pertama. Fa yaqulu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min da'in fa astajiba lahu. Begitu Allah turun ke langit-langit dunia, lalu Allah berkata, hal min da'in, apakah ada orang yang berdoa? Apakah ada orang yang berdoa? Fa astajiba lahu, niscaya aku kabulkan bagi orang yang berdoa itu. Jadi sambungannya langsung, tidak ada perantara, tak nyeper-nyeper gedung, tak ada terminalnya, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak transit, iya, apa langsung itu. Kalau pesawat apa namanya? Kalau tak transit itu, ya, pokoknya ada. Kalau di tiket itu, langsung Jakarta Banyuwangi, langsung Belimbing Sari, tanpa transit di Juanda. Wa fi sahihi, dan juga di dalam kitab Sahih dijelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda siapa Rasul, fil laili sa'atun yastajibullahu fiha ad-du'a kulla lailatin. Fil laili, kata Rasul ini, fil laili, di dalam apa? Dalam waktu malam, sa'atun ialah terdapat satu saat. Bila ini dalam satu malam, sa'atun ialah terdapat satu saat, satu waktu, yastajibu, yang mengabulkan Allahu, siapa Allah, fiha, di dalam waktu tersebut, waktu itu saat, ad-du'a, akan doa-doa, kulla lailatin, itu terjadi pada tiap malam. Jadi setiap malam ada waktu yang istijabah, waktu yang khusus, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, waktu itu rahasia. Yang tahu ya orang-orang yang rahasia. Waktu itu sangat rahasia, entah itu jam 12 malam, entah itu atau jam 1 malam, entah apa itu setengah 2, entah itu apa setengah 3. Tapi bagi orang-orang yang al-arif billah, yang sudah kenal kepada Allah, semuanya dibukakan futuhnya, diberikan kode-kode oleh Allah, ya, untuk mengetahui waktu-waktu tersebut. Karena tiap malam itu waktunya beda-beda. Memang ada saatun, satu saat tiap malam ini ada waktu yang istijabah, pasti Allah terima itu. Tak akan ada penghalangnya itu. Begitu berdoa pasti langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya untuk mengetahui waktu itu bagi orang yang belum khusus, belum usul kepada Allah, ya berkuatan ke sama lo tentang yepet, mulai dari jam Isya lah yepet sampai terbitnya fajar, kan ya, doa Allah terus, ya Allah ya Allah, pokoknya doa, ngaji lah contohnya. Kalau nyampe waktu itu pasti masuk. Tapi pun bagi walina Allah, ya, sudah paham kepada waktunya, ya istirahat gitu itu. Nyampe waktunya, ya bangun langsung berdoa, langsung meminta kepada Allah. Ngala intina, karena intinya yang dibutuhkan, ya, untuk orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Tapi Rasulullah juga memberikan solusi kepada umatnya secara umum. Rasulullah juga memberikan solusi kepada umatnya secara umum.
Apa sabda Rasul? Jika kalian ingin, kata Rasulullah, jika kalian ingin dibangunkan oleh Allah pada waktu istijabah itu, maka baca ayat ini, kata Rasulullah. Ada ayatnya itu. Ayatnya apa? dua ayat dari akhir surat Al-Kahfi. Jika kalian mau tidur, baca 2 ayat. Apa masa 2 ayat? Kayaknya 4 ayat. 4 ayat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana, ya 4 ayat. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa, kata Rasulullah, membaca 4 ayat ini sebelum tidur, pada saat yang istijabah itu pasti Allah bangunkan, baik dia sadar ataupun tidak. Permasalahannya kan itu. Pas bangun ujung-ujungnya lupa kalau waktu istijabah, cuma ke kamar mandi pipis gitu. Yang penting Allah tetap menunaikan janjinya kan, pasti Allah bangunkan. Ini ada sabda dari Rasulullah seperti itu. Tidak apa-apa, dicoba saja, diistiqomahkan. Setiap apa yang menjadi sabda Rasul pasti, karena Rasulullah tidak pernah berbohong. Baca 4 ayat dari akhir surat Al-Kahfi. InsyaAllah pada waktu istijabah akan dibangunkan oleh Allah. Bagaimana cara Allah membangunkan itu? Suka-suka Allah. Entah dengan cara ya cucu kemi kan, yang penting bisa bangun. Kopengnya masuk iblis kan ya, atau aseman kan, mau bisa aseman. Yang penting Allah banyak cara untuk membangunkan hamba-hambanya. Nah, jika sudah bangun, ini saran saya, bukan saran Rasulullah, sudah terlepas dari sabda Rasul. Saran saya, langsung berdoa dulu. Langsung berdoa dulu untuk mengejar waktu istijabahnya. Bangun tidur, langsung berdoa. Begitu ingat langsung berdoa. Apa yang menjadi hajat itu diungkapkan, dibaca, didoakan, dipinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, habis itu jangan tidur lagi. Audu, menjalankan perintah Allah, menjalankan anjuran Rasulullah. Salat malam, jadi sogoan dari budi, iya kan? Mana salat itu kan pada dan juga ada menjalankan perintah Allah, ujung-ujungnya doa minta kebahagiaan dunia dan akhirat kan ya. Jadi ini proposal lagi ada, sogoan dari budi gambar. Ya mun pas pun berak proposal malam lo pas dokter anda ada gambar artinya tak salat malam ya. Bisa dipending juga kan, walaupun dikabulkan ya. Yang penting intinya dikabulkan ya Allah, entah 1 tahun lagi ya. Tapi jika semuanya dilakukan sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah semuanya tercapai. Makanya istiqomahlah, istiqomah. Karena keistiqomahan itu mahal harganya. Bahkan tak usah terlalu memberatkan kita sholat malam, cukup 2 rakaat saja, yang istiqomah. Yang mana pada intinya ibadah itu bukan untuk membebani kita, menjadikan sarana bagi kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada urusan ibadah membebani kita, tidak ada. Orang yang sholatnya para ulama salafun saleh ada 1000 rakaat, karena itu sudah bagian kebiasaan dari mereka, dan mereka tidak merasa terbebani. Kalau kita mempunyai sholat 2 rakaat, istiqomahkan 2 rakaat. Karena ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Karena perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah istiqomah walaupun sedikit. Itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi tak perlu banyak. Kalian itu istiqomah sudah sholat malam 2 rakaat, walau kahal besyatin lagi, luka huru kan wajahnya.
semakin hari akan menjadikan diri kalian mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah mencatat kita dan menjadikan kita orang-orang termulia, orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang istiqomah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah niyatul qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa rawa sahibu bahjatil asrar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tumbas balik deh. Kopi ini kan. Rokokmu telas pisan kan. Wis ngerti ya gue. Kayamu wis kelempat-kelempat yang ngono. Paham.